Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku pecinta perkutut lokal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon channel saya dibantu untuk like, komen, dan subscribe. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas mengenai kriteria perkutut yang jinak. Jadi ada banyak dari teman-teman YouTuber yang membahas mengenai cara menjinakkan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sisi perkutut yang jinak, kriteria perkutut yang jinak itu seperti apa, sehingga ketika kita melakukan perawatan untuk menjinakkan, kita bisa mengerti kapan perawatan penjinaan itu dihentikan dan selanjutnya kita melakukan tahapan perawatan yang selanjutnya. Baik teman-teman, langsung saja kita sama-sama membahas kriteria perkutut yang jinak. Itu menurut saya ada dua, jadi bisa kita bagi menjadi dua. Tinggal teman-teman itu menginginkan perkutut yang dirawat oleh teman-teman itu apakah akan menjadi perkutut yang gacor, ataukah teman-teman menginginkan perkutut tersebut bisa diceteki. Karena kedua tipe ini memiliki kriteria jinak yang berbeda teman-teman. Artinya begini, ketika teman-teman menginginkan gacoran dan cetekan sekaligus, itu yang pernah saya temui itu mungkin saya belum pernah bertemu, kan rata-rata itu tidak bisa gitu. Jadi umumnya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau dia gacor ya versi gacoran, kalau cetekan ya versi cetekan. Nah, kemudian penjelasan saya yang selanjutnya, kalau untuk yang gacoran bagaimana? Nah, kriteria perkutut tersebut sudah mulai jinak ketika teman-teman menginginkan perkutut tersebut menjadi perkutut yang gacor. Yang pertama, coba teman-teman mendekati perkutut tersebut, mendekati sangkarnya, dia masih gelabakan tidak gitu. Kalau sudah anteng, tenang ketika dia bertengger ya sudah nyaman bertengger saja. Nah, itu insya Allah tandanya perkutut tersebut sudah mulai jinak. Jadi tidak perlu memasukkan tangan ke sangkar ya teman-teman. Coba cukup didekati saja, dia sudah tenang atau belum. Yang kedua, kriteria yang gacoran itu dia jinak belum, itu sudah terbiasa ketika dicantel di keramaian. Dia tidak stres, tidak lompat-lompat, tidak nabrak-nabrak sangkar ketika di keramaian. Lah, ketika seperti itu insya Allah ini termasuk sudah berhasil cara penjinakan teman-teman, sehingga teman-teman tinggal melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, itulah jinak versi perkutut yang akan dijadikan gacoran. Kemudian jinak yang ingin dijadikan cetekan ya teman-teman, itu biasanya ketika teman-teman mendekati perkutut tersebut kemudian diceteki, itu mau nyaut. Bahkan kadang kalau teman-teman melambaikan tangan gitu saja, dia mendekati tangan atau mematuk-matuk tangan teman-teman tersebut. Nah, itu tandanya perkutut teman-teman sudah jinak yang versi untuk cetekan. Sehingga menurut saya ini perlu saya sampaikan supaya kita bisa membedakan, oh saya menginginkan yang gacoran atau yang cetekan, karena keduanya tentunya mempunyai persyaratan perlakuan yang tidak sama. Lalu beda perawatannya di mana? Ya teman-teman, ketika ingin yang gacoran tadi, kalau menurut saya itu yang pertama 1 minggu sekali minimal itu silahkan digantang di tempat yang tinggi. Ini yang untuk gacoran ya, digantang yang tempat tinggi. Supaya apa? Supaya perkutut tersebut pede, punya kepedean, mentalnya meningkat ketika dia bertengger di tempat atas ya, gitu. Dan dia serasa di alamnya, di alam yang bebas gitu. Yang kedua, teman-teman silahkan sering, selain digantang di tempat yang tinggi tadi, itu dicantol di tempat yang ramai. Kalau bisa di pinggir jalan atau di tempat yang kira-kira paling ramai di rumah teman-teman itu di mana?
Kalau yang rame di ruang tamu ya taruh di ruang tamu. Tapi yang paling maksimal kalau rumah teman-teman itu di dekat pinggir jalan, silahkan di dekat pinggir jalan. Yang penting hati-hati, nanti kalau ada yang naksir terus diambil ya itu berarti bukan rezekinya teman-teman kan gitu. Yang selanjutnya yang untuk cetekan teman-teman, teman-teman yang penting jemur itu rajin ya, jemur rajin, kemudian dicantel di tempatnya. Ini ciri khasnya yang untuk cetekan, dicantelkan di tempat yang sering dilalui oleh teman-teman. Misalkan di pinggir pintu atau di tempat manalah yang kira-kira sering dilalui teman-teman lah. Setiap melaluinya itu teman-teman nyeteki, terus megang-megang megang-megang sangkarnya, atau juga nanti teman-teman bisa bersiul gitu. Sering diajak interaksi seperti itu. Selain itu teman-teman juga kalau pengen hasil yang maksimal, ini teman-teman bisa ditangkap, dipegang, terus dipijitin atau dilus-lus di malam hari. Ini ketika sering diperlakukan seperti itu, insya Allah itu akan bisa menjadikan perkutut tersebut menjadi perkutut yang cetekan teman-teman. Akan tetapi dari kedua penjelasan kriteria perkutut tersebut, berhasil tidaknya itu juga banyak dipengaruhi berbagai faktor teman-teman gitu. Secara detail saya tidak bisa menyampaikan. Kalau teman-teman butuh tambahan informasi silahkan diketik di kolom komentar saja. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan mengenai ulasan kriteria perkutut yang jinak, sehingga teman-teman punya standar, punya ukuran. Memandikan saya ini sudah harus diberhentikan belum, karena awalnya 2 kali dalam seminggu, kemudian 1 kali dalam seminggu, kemudian 1 bulan dalam seminggu. Lah kapan mulai dikuranginya memandikannya itu? Nah inilah standarnya seperti yang sudah saya sampaikan tersebut. Semoga penjelasan saya ini bisa diterima oleh teman-teman dan semoga bisa membawa manfaat. Mohon channel saya selalu dibantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.